saya Siti Fatimah dari SD Negeri 1 Meri, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada hari ini, Senin tanggal 27 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 5, bab 5, meneladani perjuangan Rasulullah, materi pokok, kisah peristiwa Fathu Mekah. Untuk itu, mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat? Masih. Semangat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelumnya Bu Guru mau cek kerapian dulu. Coba dilihat bajunya, pakaiannya sudah rapi belum? Sudah pakai dasi semua? Bisa Bu? Di bawah masih ada sama atau tidak? Coba dilihat. Ya, udah bersih semua, udah siap semua. Hari ini ada yang tidak masuk? Kenapa, Rifah? Sakit. Ya, mudah-mudahan cepat diberi kesehatan. Untuk hari ini tidak berangkat. Ya. Sudah siap pelajaran pada hari ini? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Semangat. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya sini menyiapkan. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, berdoa itu sangat penting ya, supaya nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita dapat mudah dalam mempelajari dan memahami materi pelajarannya. Semoga kita mendapatkan kemudahan. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Nah, tadi sudah berdoa, sekarang kita melanjutkan hafalan surat pendek kita karena nanti materinya tentang Fathu Mekah, jadi yang berhubungan dengan surat ya, surat
peristiwa Fatu Mekah. Nanti kalian melihat video tentang peristiwa Fatu Mekah. Nanti kalian juga ada penilaiannya ya. Nanti kalian dibuat kelompok mengerjakan secara kelompok dan nanti ada penilaian individu juga mengerjakan soal latihan untuk menilai keberhasilannya. Apakah kalian sudah paham apa belum ya? Nah, sebelumnya nanti kita akan belajar, kita tepuk konsentrasi terlebih dahulu. Ayo berdiri sebelum pelajarannya ya, sebelum masuk pelajaran. Ya, tepuk konsentrasi. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Sudah konsentrasi apa belum ini? Coba 2 kali tepuk konsentrasi. Konsentrasi, konsentrasi. 2 kali tepuk konsentrasi. Sudah ya, sudah konsentrasi sekarang. Nah, akan memasuki pelajaran kita. Nanti akan melihat video pembelajaran. Sebelumnya dibuat kelompok dulu menjadi 4 kelompok. Ya. Nah, sekarang kita menyaksikan kisah peristiwa Fatu Mekah. Diperhatikan ya, nanti kan setelah ini mengerjakan soal. Perhatikan, ayo lihat semuanya, lihat videonya. Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 2 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum haji yang lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka berhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman bin Affan tolong dikata. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tidak menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan akad. Berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah, tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebuah menaklukkan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, dia yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Dia yang kalah telah diampuni. Nah, ya tadi kita sudah melihat tentang peristiwa Fatu Mekah. Sebelumnya Bu Guru tanya, coba kalian tentunya sudah pernah berjanji? Sudah pernah berjanji sama orang tua atau teman? Sudah? Sudah. Kalau janji harus diapa? Harus ditepati. Kalau berjanji itu harus ditepati.
tidak menepati janji atau mengingkari janji itu termasuk apa? Dosa. Termasuk ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata itu dusta, apabila berjanji mengingkari. Ya, tadi kan apabila kita berjanji itu harus ditepati supaya tidak termasuk pada ciri-ciri orang munafik. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas kelompok. Sudah dibagi, guru bagi tugasnya. Nanti kalian menceritakan bagaimana kisahnya. Yang tadi kan kalian sudah melihat peristiwa Fatul Mekah. Nanti kalian ceritakan kembali, ditulis ya. Setiap kelompok nanti ada yang maju salah satu. Jelas? Jelas? Nah, sekarang dikerjakan. Ya, ditulis nama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Akhirnya pasukan siapa yang menyerang Busaan, kaum Busaan. Ini sampai mana? Di video dan di buku itu kan ada ya. Sudah selesai? Nanti kelompok 1 maju dulu. Hasilnya tadi. Yang lain memperhatikan. Jangan berisik sendiri. Peristiwa ini terjadi pada tahun 800. Awal dari sejarah Mekah adalah dilahirkannya Jangan rame, yang lain dengerin. disebabkan oleh Nabi Muhammad. Nah, kita beri tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2 sekarang. Ayo. Yang lain diperhatikan. Nah, tepuk tangan kelompok 2. Pada tahun Nah, itu peristiwanya dari depan. Tepuk tangan kalau bisa. Tadi sudah kelompok 3 ya. Sekarang kelompok 4 ayo maju ke depan. Nah, diwakili oleh Revan. pada tahun Hasilnya dibacakan, Indra. Rasulullah membagikan pasukan menjadi 4 bagian. Nah, tulisannya nanti dikumpulkan kelompoknya, nanti guru nilai ya. Kelompoknya hasil
dihadang di Hudaybiyah, ya. Di Hudaybiyah dihadang, tidak boleh masuk ke kota Mekah. Kemudian Nabi Muhammad mengutus siapa? Utsman bin Affan untuk menemui Abu Sufyan. Maksud kedatangan beliau, ke kaumnya Nabi Muhammad dan kaumnya itu pergi, bahwa mereka itu pergi untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi tetap tidak diperbolehkan. Nah, akhirnya muncullah apa? Perjanjian Hudaybiyah, yang salah satunya itu apa? Pengikut Nabi Muhammad itu tidak boleh apa? Menjalankan ibadah umroh pada rentang waktu sampai berapa? Tidak boleh lebih dari tidak boleh dari 3 hari. Terus menghentikan permusuhan dan tidak ada menyerang, tidak ada saling menyerang, ya, selama waktu 10 tahun. Kemudian pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilakan bergabung dengan kaum. Nah, dari perjanjian itu kemudian, ya, Rasulullah memberikan beberapa usulan lagi. Ada 3 usulan. Yang pertama, kaum Quraisy maka segera menghentikan peperangan kepada suku Huza'ah. Kemudian yang kedua, Pak, suaranya katanya apa yang kedua? Nah, kerugiannya itu ada yang mati dari suku Huza'ah itu suruh diganti. Kemudian yang ketiga, membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Nah, akhirnya kaum Quraisy memilih yang mana? Memilih yang membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Ya, membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Nah, kemudian setelah itu, dalam waktu yang singkat, para sahabat berkumpul, ya. Akhirnya Rasulullah SAW berkumpul dan dengan berapa pasukan? 10.000 pasukan untuk datang lagi ke kota Mekah. Ya, berangkat. Berita keberangkatan itu tapi terdengar oleh siapa? Oleh siapa? Ya, yang namanya siapa? Habib bin Abi Saltaan, ya. Nah, kemudian tapi Rasulullah memaafkan kebocoran bahwa 10.000 dan pasukannya itu pergi ke kota Mekah, tetapi didengar oleh Abu Bakar, tapi Rasulullah tidak marah, dia memaafkan. Nah, akhirnya berangkatlah Rasulullah dan 10.000 pasukannya ke kota Mekah, tetapi untuk apa? Tidak melakukan penyerangan. Mereka itu datang dengan damai, dengan secara damai, ya. Nah, dengan secara damai akhirnya apa? Ketuanya siapa? Pemimpin kaum Quraisy siapa namanya? Abu Sufyan itu simpatik dengan kedatangannya, ya. 10.000 pasukannya didatangkan, dibagi ke 4 bagian, ya. Ada bagian dari mana saja? Utara, selatan, timur, bagi menjadi 4 bagian, 4 kelompok. Tetapi mereka tidak untuk menyerang, melainkan untuk secara damai, ya. Setelah itu, kemudian akhirnya apa? Abu Sufyan dan kaum Quraisy itu simpatik. Oh, ternyata mereka itu mempunyai akhlak yang sangat baik, akhlak yang sangat mulia. Nah, akhirnya itu Abu Sufyan itu akhirnya tuluh. Nah, terjadilah namanya yang disebut dengan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Akhirnya seluruh kaum muslimin bebas untuk pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, ya. Nah, akhirnya 44
patung yang ada di dekat Ka'bah dihancurkan. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam ya dengan damai. Akhirnya kota Mekah itu bebas. Ya, yang disebut apa namanya pembebasan kota Mekah? Fathu Mekah. Akhirnya kemudian dikumandangkanlah azan pertama di kota Mekah. Yang azan siapa? Bilal. Akhirnya mengumandangkan azan pertama di kota Mekah. Sekarang sampai sekarang kota Mekah itu bebas untuk didatangi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, sampai di sini jelas? Paham? Nah, sekarang tinggal mengerjakan soal ulangan. Ya. Guru bagi nanti kerjakan soal ulangannya semuanya. Kasihkan berkelompok, ini semuanya mengerjakan. Ditulis namanya. Tadi berkelompok, ini yang sendiri. Ditulis nama, dikerjakan. Ditulis yuk. Ditulis nama. Sudah selesai? Nah, pelajaran hari ini sudah paham apa belum? Sudah ada gambaran? Nah, apa itu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian antara siapa dengan siapa? Nah, perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian antara kaum Quraisy dengan kaum penduduk Madinah yang terjadi di Hudaybiyah pada saat pasukan siapa? Rasulullah, ya kaumnya Rasulullah dari Madinah akan pergi melaksanakan haji, kemudian dihadang di Hudaybiyah. Nah itu ya, di situ ada perjanjian Hudaybiyah antara kaum Quraisy dengan kaum dari Madinah. Nah, perjanjiannya terus dilarang. Nah, itu ya, dari semuanya kemudian ada perjanjian, kemudian janjinya diingkari ya oleh kaum Quraisy. Akhirnya ada perdamaian yang akhirnya apa? Terjadi pembebasan kota Mekah. Ya, yang pertama azan dikumandangkan pertama di kota Mekah oleh siapa? Ya, sudah jelas? Nah, yang tadi itu semuanya itu namanya perjanjian. Apa? Namanya apa? Peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Akhirnya kota Mekah bebas. Nah, sekarang setelah mengerjakan semua, setelah kita mempelajari peristiwa Fathu Mekah dan kalian sudah bekerja kelompok dan mengerjakan soal. Nah, kemudian nanti Bu Guru kasih PR, tugas pekerjaan rumah. Nanti kalian pelajari untuk materi selanjutnya yaitu tentang haji wada. Apa itu haji wada? Ya. Haji apa? Ada yang sudah tahu? Iya, pada saat hari perpisahan, haji perpisahan. Nah, nanti kalian di rumah dibaca dulu
membuat rangkuman dulu apa itu haji wada ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, semuanya coba berdiri.